Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, di mana pada malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman wal Islam, sehingga masih bisa berkumpul di dalam pengajian tahsin rutinan kita pada malam Jumat yang insyaallah penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati kemarin yang namanya puasa Arafah, kemudian berlebaran Idul Adha, alhamdulillah kami dan kita semua dipertemukan kembali pada malam hari ini, yang insyaallah pada malam hari ini pula kita akan kembali melanjutkan yang namanya pengajian tahsin Al-Quran. Dan malam hari ini kita akan membahas lanjutan ayat pada suratul Kahfi ayat ke-81 dan seterusnya. Mari Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita buka pengajian tahsin malam hari ini dengan bersama membaca doa belajar bersama dan dimulai dari ta'awudz. Wahid, isnaini, salasah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini marilah sebelum kita melanjutkan ayat ke-81, kita terlebih dahulu mari memurajaah bacaan kita pada pertemuan yang lalu, dimulai dari ayat ke-77 sampai ke ayat 81. Mari kita awali kembali dari ta'awuz, kemudian langsung ayat ke-77. Bersarang-sarang dari ta'awuz. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fantalaqa hatta
bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu-ibu jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itu tadi pembacaan kita untuk memurojaah sedikit daripada pertemuan yang lalu. Insyaallah marilah kita kemudian lanjutkan bacaan kita ayat ke-81 dan seterusnya. Kami awali terlebih dahulu dari ta'awudz. Kami bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Allahumma arhamna bil Qur'an. Itu tadi ayat ke-81 nggih. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-81 masih ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pertemuan lalu dengan tema hikmah-hikmah dari perbuatan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam bersama muridnya, yakni Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nah, ketika kita artikan pada ayat ke-81 Allah berfirman fa'aradna, fa artinya maka, aradna ya, karena di situ ada pada akhir kata ya. Kata pertama di sana berbunyi ada huruf na berharokat fathah, di sana menyimbolkan bahwa ada dhamir nahnu atau kita di sana. Maka ketika kita rangkum arti fa'aradna artinya ialah kemudian kami menghendaki, aradna ya, arada. Kami menghendaki ayyubadilahuma ya. Sekitarnya mereka berdua diberikan ganti ya. Mengganti bagi keduanya, atau bahasa lainnya seperti itu. Rabbuhuma, Rabbi artinya Tuhan saya. Rabbuhuma, ada kata huma di sana menandakan domirnya banyak, atau ya Tuhan. Rabb itu artinya Tuhan, Rabbun pada kata huma itu mengandung domir mereka, hum, maka artinya Rabbuhuma oleh Tuhan mereka berdua. Yang dimaksud di sini ialah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Khairan ya, seperti yang sering kita dengar pada kata jazakallahu khairan ya. Artinya khairan artinya baik ya, khairan. Jadi Tuhan mereka berdua menghendaki yang lebih baik minhu ya.
Minhu di sini dari dua kata juga yang dilebur menjadi sebuah kata, yakni daripada anak itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal-hal yang lebih baik daripada anak itu. Nanti akan kita bahas di akhir. Ya, min artinya dari hu, anak itu. Atau kalau kita artikan hu itu seperti dhamir huwa, hanya seorang laki-laki saja. Dia seorang laki-laki. Zakatan, kesuciannya. Wa qaraba, ya, qaraba ya qarabu. Kurban, ya, artinya mendekatkan. Wa qaraba rahmana, dan lebih sayang kepada bapak ibunya, ya. Di sana diartikan secara luas nih, agar lebih dekat, ya, kasih sayangnya kepada anak itu tadi. Nah, di sini pada garis besarnya Allah Subhanahu wa taala masih menceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, seorang hamba Allah yang diberikan ilmu laduni. Ayat ke-81 ini menjelaskan alasan pada saat Nabi Khidir alaihissalatu wassalam menghancurkan perahu milik orang miskin, ya. Agar apa? Pada ayat ke-81 di sana Nabi Khidir, di ayat sebelumnya, di ayat ke-71 sampai 73, Nabi Khidir itu sudah melakukan hal tersebut, menghancurkan perahunya. Hikmahnya apa? Ialah untuk menyelamatkan orang miskin atau nelayan tadi dari perampasan rajanya yang zalim pada masa itu, yang ingin mengambil semua hartanya, baik kekayaannya maupun sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, di situ ayat ke-81 Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sedikit bergeser pada hukum tajwid yang ada di ayat ke-81. Nah, di sana fa'aradna, pada awal ayat telah jelas bahwa di situ ada qalqalah sedikit, qalqalah sugro. Kalau kita namakan ketika itu berada di tengah ayat, maka bacanya boten pareng fa'aradna, tetapi fa'aradna, ada pantulan. Karena qalqalah artinya memantulkan, sugro artinya kecil. Jadi bukan fa'aradna, ya, tidak dipantulkannya itu tidak ada jeda yang terlalu lama. Karena pada huruf dal hanya ada sukun, tidak ada tasdid. Lain halnya ketika kita membahas surat Al-Lahab ayat ke-1. Tabbat siyada abi lahabiu wa tabb, ya. Di situ ada jeda sebanyak 2 harakat karena huruf ba di akhir ayat 1 surat Al-Lahab itu mengandung hukum mengandung bacaan tasdid, makanya ditahan dulu. Kalau ini hanya qalqalah sugro. Fa'aradna. Nah, na-nya baru panjang. Kenapa? Karena pada huruf na itu terdapat huruf alif, ya, setelah huruf na yang sebenarnya dianggap tidak ada. Maka na-nya sebenarnya hanya 2 harokat. Tetapi setelah setelah kata fa'aradna itu ada kata ayyubdilahuma. Bapak Ibu bisa melihat di sana ayyubdilahuma, huruf awalnya huruf napa nggih Bu? Huruf alif, betul. Nah, maka yang semestinya kita hanya membaca 2 harokat saja, fa'aradna ayyubdilahuma atau apa kata yang lainnya. Nah, di situ karena ada 2 huruf mad yang bertemu di 2 kata yang berbeda. Jadi bukan di satu kata yang sama, tetapi di 2 kata yang sama. Jadi ada alif di pada kata huruf na dan ada alif pula pada kata ayyubdilahuma. Dia berdekatan, bertemu. Nah, inilah yang dinamakan dengan mad mad jaiz munfasil. Nah, karena bertemu hamzah pada kata lain. Membacanya bagaimana? Membacanya boleh 2, boleh.
Tapi alangkah baiknya 4 sampai 5 harokat ya. Kenapa boleh 2? Karena seperti asal hukum katanya jaiz bukan wajib. Jadi tidak mesti ketika ya kita menyesuaikan kemampuan diri saja sebenarnya. Maka kalau sempat bisa ya bacanya panjang, kalau enggak ya hanya 2 harokat sudah cukup, tidak mengapa. Itu tadi mad jaiz munfasil. Kalau di Quran yang berwarna mungkin warnanya hijau muda kalau nggak salah ya, fa'aradna warnanya hijau muda. Lain halnya dengan qalqalah, itu warnanya ungu atau biru tua kalau nggak salah. Nah begitu. Kemudian kita lanjut ayyubadilahuma. Nah kemudian ada yang menarik bahwa nun sukun bertemu huruf ya. Kalau Quran yang berwarna di sana kita dapati bahwa di situ huruf nun sukun bertemu huruf ya yang bertasdid. Kalau di Quran yang berwarna kita dapati itu berwarna merah magenta. Nah, hukumnya apa? Ketika nun sukun bertemu huruf na dengan ya, berarti terdapat bacaan idgham di sana. Ketika nun sukun atau huruf tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham yang disertai gunnah, dibacanya sama 2 harokat, bukan ayyubadilahuma tapi ayyubadilahuma ya. Atau mungkin secara spesifik kita masih bisa menyebutnya dengan idgham idgham mutajanisain. Karena apa? Huruf na dengan huruf ya itu ialah huruf yang makhrajnya sama ya, berada di awal rongga mulut bagian depan, tetapi sifatnya berbeda Yang satu kalau kita abjadkan huruf na, huruf n, yang satu huruf y, huruf ya. Nah, itu kita bisa sebut dengan idgham mutajanisain. Membacanya ayyubadilahuma ya. Ayyubadilahuma. Di sana sama juga ada qalqalah pada kata pada huruf ba yang bersukun. Ayyubadilahuma maknanya tidak panjang, hanya 2 harokat saja. Dan kita lanjut pada kata rabbuhuma ya. Jangan sampai keliru jelas di situ bahwa pada kata pada huruf ba sudah ada tanda baca tasdidnya di sana, maka ba-nya jangan sampai hanya dilewat saja. Bukan rabbuhuma tapi rabbuhuma ya. Seperti kita ketahui bahwa hukum bacaan yang ada tasdidnya itu dimasukkan dan ditahan sebanyak 2 harokat dulu. Bukan hanya sekadar baca, yang penting ba-nya terbaca berharokat dhamma, tetapi harus kita tahan sebanyak 2 harokat. Kemudian kita lanjut pada kata khairan minhu ya. Di sana jelas juga, sepertinya sama seperti tadi, ra dengan mim. Di 2 kata yang berbeda, tetapi di sini bukan mad yang jelas di sana ialah hukum bacaan idgham ya. Idgham karena tanwin bertemu dengan huruf mim ya. Tanwin bertemu dengan huruf mim, maka bacanya dengung, bukan khairan minhu. Jangan hanya sekedar nempel bibirnya menutup, tetapi ada dengung di sana. Kalau dengung berarti ada suara yang keluar dari angin tipis atau ya udara sedikit yang keluar dari rongga hidung kita. Maka ketika kita pencet sebenarnya khairan minhu ya, idghamnya tidak keluar. Karena apa? Karena ketika kita membaca idgham ya, itu ada angin yang keluar, maka bisa dinamakan dengan dengung. Idgham bi gunnah, bi dengan gunnah dengan dengung. Jelas ya dengungnya. Khairan minhu sama.
bacanya sebanyak 2 harokat. Nanti kita coba perhatikan satu persatu. Kemudian zakatau wa aqraba, sama juga idgham, insyaallah tidak begitu sulit nggih, karena huruf waw bukan huruf do atau huruf to yang sering kita temui sebagai huruf tafkhim, huruf yang tebal di dalam Al-Qur'an. Wa aqo, ya, wa aqraba ruhma, ya. Pada huruf qaf sama qalqalah sughra dipantulkan, dan di akhir pada kata wa aqraba ruhma, ma itu termasuk mat tobi kalau nggak salah, karena dia aslinya fathah tanwin tetapi di akhir terletak di akhir ayat, maka bukan ruhman tapi ruhma, panjang 2 harakat. Jadi dia tidak jadi fathah tanwin tetapi hanya fathah biasa yang bacanya sebanyak 1 sampai 2 harokat, ya. Tapi jangan pula terlalu panjang. Oke, begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sedikit arti kemudian tajwid dan makna dari ayat ke-81. Selanjutnya marilah kita membaca secara jam'iyah bersama-sama sebelum kita membaca masing-masing satu persatu. Ayat ke-81 kita mulai kembali dari ta'awuz. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aradna ayat ke-81 nih. Selanjutnya kita mencoba membaca masing-masing satu persatu. Bisa dimulai dari Ibu Dewi mungkin terlebih dahulu. Monggo Ibu Dewi dipersilahkan. Alhamdulillah, thayyib, barakallahu fikum. Namun kami sedikit mendengar koreksi sedikit pada huruf kho dan huruf ha, khayra dan ruhma. Catatan sedikit bahwa ketika kita melafazkan huruf kho itu alakabanya terdengar jelas, diibaratkan seperti orang yang sedang mendengkur. Kho letaknya di mana? Letaknya di tengah tenggorokan. Mungkin kalau pada seorang ikhwan itu di dekat jakunnya. Kho. Jadi ketika benar-benar seperti orang yang sedang tidur. Nah, mungkin tadi Ibu Dewi terdengarnya seperti sedikit Rabbuhuma khayra, mencoba kho, tapi mungkin jadinya ho, ya. Nah, itu perlu digarisbawahi bahwa kho itu kayak orang menegur. Kho. Di sininya akan getar terasa ketika kita mengucapkan huruf kho itu jelas. Kemudian pada kata ruhma, nah yang ruhmanya tadi 50-50 terdengar seperti hak besar, tapi ada pula ya mungkin faktor ya nggak terlalu dengar kali ya, kecil ya. Mungkin karena volume suara tidak terlalu besar, maka kayak terlalu tipis, tapi kayak makhrajnya dari ujung tenggorokan. Maka yang benar seperti apa? Ruhma, ha, huruf ha kecil itu makhrajnya terletak di pangkal tenggorokan bagian atas. Di mana? Di dekat kerongkongan, di dekat amandel ya di sini. Ha kecil.
Ya, maka kayak orang hanya mengeluarkan nafas biasa. Ha, ya. Ruhma, rahima, ar-rahim, ya. Terus apa katanya misalnya? Rahima atau yang barusan Ruhma, ar-rahim, ya. Nah, itu tidak pula besar dan tidak pula terlalu kecil. Haknya tipis saja, nggih. Itu sedikit koreksi sedikit. Semoga ya insyaallah nanti kedepannya kita evaluasi kembali. Begitu, itu dari Ibu Dewi, barakallahu fikum, syukran. Lanjut ke Ibu Suryati nggih untuk dibaca ayat ke-81. Dipersilakan Ibu. Oke, tayyib. Oke, kalau Ibu Suryati pada kata ayyubdilahuma di situ nggih nyuwun ngapunten, kami rasa itu tasdidnya kurang mengena. Ya, alangkah baiknya ditahan terlebih dahulu 2 harokat. Bagaimana? Ayyubdilahuma, ya. Jangan terburu-buru. Pada kata fa'aradna nggih boleh mau 2, mau 4, mau 5 nggih tafadhol, tetapi ketika ayyubdilahuma itu jatuhnya idgham, bukan ada kata jaiz di sana, bukan mubah. Itu wajib hukumnya kita membaca sebanyak 2 harokat. Ya, huruf ya agak menyengir enggak apa-apa demi kesempurnaan apa? Kesempurnaan makhraj pada huruf ya itu tadi. Ayyub ya, kurang. Kalau kurang tebal ya insya Allah sudah pas, tapi kurang ya harokatnya, jedanya kurang mengena gitu. Hanya seperti terdengar lewat saja. Ayyubadilahuma, padahal yang benar diayunkan ya tidak mengapa, 2 harokat saja. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Kemudian rabbuhuma yaitu insyaallah tidak ada masalah. Kho-nya tadi hampir mirip ya, tapi kho-nya khaira agak terlalu tipis ya. Memang di dalam bahasa Arab itu tidak ada yang namanya harokat O dan E ya, atau mungkin kalau riwayat imam-imam lain mungkin ada, tetapi memang ada beberapa huruf yang ujungnya kalau kita abjadkan menjadi O. Contoh kho, to, do, zo dan lain sebagainya. Nah, tetapi alangkah baiknya kita memaksimalkan makhraj dari masing-masing huruf tersebut. Bagaimana? Ya dengan satu mengetahui yang namanya makhraj ya, makhraj tempat keluarnya bunyi huruf, dan kita terus berlatih ya. Kho itu ya sama seperti yang kita koreksi Ibu Dewi tadi, terletak di pangkal tenggorokan sini, di leher kita. Kho, kayak orang menegur, benar-benar kayak orang menegur. Mungkin bisa untuk latihan ke depannya. Minhu zakatau wa aqo ya. Kalau kolahnya tadi kurang jelas sedikit. Ya memang kalau kolah sugura tipis, tapi jangan pula seperti dengar wa aqroba wa aqo. Tapi wa aqo diperjelas. Poknya pantulannya itu. Oke? Wa aqo roba rohma ya. Wa aqo ro-nya sudah benar, sudah tebal insyaallah. Ba sudah mengena, tapi pada kol-kolannya tadi saja sedikit. Ruh magin. Begitu ibu-ibu, barakallahu fikum. Selanjutnya mungkin monggo dari yang ikhwan, Mas Wisnu atau Bapak Indra, monggo dipersilakan. Oh ya, monggo kalau ingin mencoba membaca kepada Pak Indra dipersilakan ayat ke-81 nggih.
Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ayub dila ya. Insyaallah sudah baik ya. Rabbuhuma khairam minhu ya. Hu-nya mungkin ya karena volume suara kan memang relatif ya. Tidak ya mau baca dengan suara pelan, suara jahar besar atau sirri kecil. Tapi ya insyaallah pada hak besar ya sudah terbaca tadi. Ha minhu ya. Tapi memang volumenya tidak terlalu besar. Nggih, barakallahu fikum Bapak Indra. Mungkin sudah cukup atau kita lanjutkan dulu nggih. Dari yang ikhwan sudah membaca, barakallahu fikum. Selanjutnya Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan bacaan kita, tapi mari kita sebelumnya membaca ulang ayat ke-81 secara bersama sebelum kita masuk ke ayat 82 nggih. Kita awali kembali dari ta'awudz. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aradna tadi ayat ke-81 nggih. Pada ayat ke-81 tadi dapat kita sedikit ambil hikmahnya bahwa kisah dari Nabi Khidir alaihissalatu wassalam ini mengajarkan bahwa sesuatu yang dimiliki manusia itu sebenarnya hanya Allah ciptakan itu ilmu kepada manusia itu hanya terbatas ya, sedangkan Allah lah yang maha mengetahui. Maka ya mungkin yang kita kira kok Nabi Khidir tiba-tiba membocorkan perahu ya, padahal itu mata pencaharian dari rakyat tersebut, tapi Allah yakin Allah punya hikmah baik di balik kisah tersebut. Maka yakinlah ibrahnya, hikmah yang dapat kita ambil bahwa yakinlah ketika kita melihat atau mengalami sesuatu yang itu mungkin bukan yang kita inginkan, tapi insya Allah takdir Allah lebih baik untuk diri kita dan masyarakat luas. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya kita lanjut ke 82. Kami bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya,
subhanahu wa ta'ala Al-Quran ayat ke-82. Masya Allah, ayat yang cukup panjang, terdiri dari 4 baris dalam Al-Quran yang mungkin rata-rata ya bermushaf Khot Utsmani ya, satu ayatnya satu halamannya itu 15 baris. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ayat ke-82 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidaru, dan adapun dinding rumah itu, al-jidar, fakana adalah, ya, fa itu bisa maka, bisa adalah, banyak artinya. Li ghulamaini, ya, milik 2 anak. Siapa? Yatimaini, ya, yatim, ya, anak yatim yang tidak memiliki seorang ayah. Yatimaini, ya, itu dhamir kamu, sebanyak 2 orang. Anta, antuma, ya. Yatimaini, yang yatim itu berarti 2 orang. Fil Madinah, ya, fi, di, al Madinah, kota, ya. Bahasa Arab kota nih bisa diartikan dengan Madinah. Tapi kalau masalah kemarin itu ceritanya bukan di kota Madinah, ya, di mana, di Timur Tengah lain kalau masalah. Wakana, dan di tahtahu, bawahnya, berarti di dinding, di bawah dinding atau di bawah tanah rumah kedua anak yatim itu, kanzul lahuma, tersimpan harta, lahuma, bagi mereka berdua, ya, huwa, huma, hum, ya. Domir kedua dalam bahasa Arab huma artinya 2 orang, dia 2 orang laki-laki. Kanzul lahuma, tersimpan harta bagi mereka berdua, wa kana abuhuma, dan ayahnya salihah, ya, seorang hamba yang soleh. Fa'arada rabbuka, maka Tuhanmu menghendaki, ya, rabbuka, Tuhanmu, fa'arada, menghendaki, Tuhanmu menghendaki, ayyabelugha, agar keduanya sampai, ya, ashuddahuma, usia dewasa besok, ya, masa depan mereka, wa yastakhrija, dan keduanya mengeluarkan kanzahuma, simpanannya itu, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Wa ma fa'altuhu, tidaklah aku berbuat, an amri, menurut kemauanku sendiri. Zalika ta'wilu, itulah keterangan, malam tasti', apa yang kamu tidak mampu, alaihi sabara, ya, alaihi, terhadapnya, terhadap dia, sabara, bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini ayat ke-82 secara garis besarnya yang dapat kita ambil ialah Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, Nabi Khidir membunuh seorang anak karena dia utara. Nabi Khidir alaihissalatu wassalam membunuh seorang anak karena dia khawatirkan akan misalnya dua orang tuanya yang beriman. Oh, yang ini tentang yang tentang kisah seorang anak yang ditinggal orang tuanya yang soleh dan dia memiliki harta yang banyak untuk masa depannya kelak. Itu ayat ke-82. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ke-82 ini kemudian kita ketika membahas tajwidnya di awal ayat wa ammal jidaru, ya, wa amma, di situ ada huruf mim bertasydid pada awal ayat. Wa amma itu
bisa dinamakan dengan idgham juga, tetapi kalau kita spesifikkan itu termasuk idgham yang mimi. Karena apa? Karena pertemuan antara dua huruf mim yang awalnya satunya itu sukun, yang satunya berharakat fathah, ya. Maka Allah memberikan tanda tasdid di sana untuk melebur kedua huruf tersebut. Makanya hanya satu huruf mimnya dinamakan idgham mimi, idgham mutamatsilain. Kedua huruf yang berdekatan dan memiliki sifat huruf yang sama. Wa amma, ya. Bacanya pun juga sama seperti idgham bi gunnah, sebanyak 2 harokat, ya. Tidak terlalu dipanjangkan dan tidak pula terlalu pendek idghamnya. Al-jidaru, dalnya panjang, ya, tidak pendek. Jidaru banyak 2 harokat. Fakana, ya, kafnya juga mengandung mad, ya, sebanyak 2 harokat juga. Lighulamaini, ya, huruf ya juga di sana harakatnya dibaca bukan hanya lighulamaini tapi maini, ya. Ketika ya sukun, waw sukun itu juga termasuk huruf mad yang di dalamnya bisa kita katakan membacanya itu agak diayunkan, ya. Misalnya fa'abau ayyudhayyifu, atau ini lighulamaini yatimaini, ya. Tidak hanya sekali lewat saja. Fil Madinah, ya. Kalau huruf ta marbuto dimatikan atau diwakafkan menjadi huruf ha, fil Madinah, ya. Kalau sekiranya panjenengan semua mau mewakafkan, mungkin sebabnya ketika nafasnya mungkin tidak sampai misalnya. Tapi kalau lanjut fil Madinati, ya. Terus lanjut wakanatah tahu, ya. Hu-nya jangan sampai lupa bahwa hu di sana itu hu yang dhammah yang terbalik. Maka tahtahu itu dibaca panjang sebanyak 2 harokat. Wa kana tahtahu kanzu, ya. Nah, kemudian barulah kita pada katakan zun itu menemui hukum bacaan yang namanya ikhfa, ya. Barakallahu fiik. Ikhfa, apa artinya ikhfa? Itu hukum bacaan yang samar-samar. Kalau idgham dengu, ya, samar-samar itu dibilang terbaca sepenuhnya enggak, tapi dibilang enggak dibaca, ya tetap terbaca samar-samar, 50-50. Kanzul lahuma, ya. Jadi jangan sampai ketika membaca huruf nah itu diperjelas, bukan kanzun tapi ngambang. Lidah kita pun yang di dalam rongga mulut bagian depan itu hanya mengambang saja. Kanzul lahuma, ya. Bacanya bagaimana? Sama. Idgham, ikhfa, yang rata-rata huruf yang ditahan itu dengung maupun ikhfa samar-samar itu dibaca atau penahanannya sebanyak 2 harokat. Kazullahuma. Nah, di sini yang menarik. Kemudian ketika kita bertemu tanwin, bertemu huruf lam bertasydid, kazullahuma. Nah, di situ kalau kita temui di Quran yang berwarna, ya, di situ maka bacaan kanzullahuma itu tanwin, domah tanwin dan lam tasydid itu berwarna merah. Mengapa? Karena di situ terdapat bacaan yang idgham juga. Idgham tetapi bila gunnah. Karena apa? Nun sukun atau tanwin, ya. Di sini tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham tanpa disertai gunnah. Jadi zalnya sebenarnya huruf yang
termasuk huruf-huruf yang ikhfa. Tapi di sini tanwinnya bertemu huruf lam itu termasuk huruf-huruf yang tanpa disertai gunnah. Maka kanzullahuma ya. Jadi bila gunnah, tidak dengan gunnah. Jadi tidak, dan pula tidak ada udara yang keluar dari hidung kita. Jadi ketika kita membaca pun mau hidungnya dipencet ya juga masih tetap bisa membaca. Kazullahuma ya. Masih tetap bisa terbaca. Bacanya bagaimana panjangnya? Sama. Sebanyak 2 harokat juga. Itu tadi kazullahuma terus wakana ya. Setelah kazullahuma wa kana abuhuma, abu panjang 2 harokat, karena ada waw sukun di sana, soliha ya, baru haknya mat tabi'i. Nah di sana karena apa namanya ada waqaf ada waqaf jim. Nah, di sini mungkin kita mengulas kembali bahwa waqaf jim itu ialah waqaf yang biasanya terdapat di tengah ayat, dan hukum waqaf jim ini ialah boleh bacaan kita boleh diteruskan, boleh juga berhenti. Ya, kondisional saja. Ketika nafas kita masih dirasa kuat dan mungkin mengikuti irama bacaan kita, diteruskan gak apa-apa. Misalnya begini, wa kana abuhuma shalihan fa arada. Nah, kenapa sholihan? Karena kita teruskan bacaan kita. Tetapi karena kita teruskan tadi, tanwin bertemu huruf fa. Ya mungkin itu tidak diwarnai biasanya kalau ikhfa warnanya hijau. Tetapi kalau kita teruskan misalnya wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ya. Itu tanwin bertemu fa, karena fa itu termasuk hukum yang huruf yang ikhfa, maka terjadilah ikhfa di sana ya. Ketika kita meneruskan bacaannya kita, jim sukunnya dianggap tidak ada misalnya. Boleh saja karena jim itu kondisional, waqaf jim. Kita lanjut, fa'arada rabbuka, insyaallah tidak ada masalah tapi yang jelas rabbuka ada tasdidnya. Ayyablugha. Nah, ini sama. Waqaf idgham bi gunnah. Sama kayak di ayat 81 tadi. Kalau di ayat 81 ayyubdilahuma, tapi kalau di ayat ke-82 itu ayyablugha ya. Sama-sama nun sukun bertemu ya. Memang dua-duanya termasuk huruf yang idgham. Ayyab ya, jangan lupa ada qalqalah di tengahnya, qalqalah sughra. Ayyab ya, bukan ayyablugha bukan, tapi ayyablugha ya. Huruf gha-nya pun juga panjang. Kenapa? Sama seperti tadi di ayat ke-81. Fa'aradna ayyubdilahuma. Nah, kalau yang ini ayyablugha ashuddahuma. Sama-sama alif hamzah bertemu alif ya. Ya kan? Gha-nya panjang, hamzah bertemu alif. Ya, di sini maka terjadilah menjaz munfasil kembali ya. Boleh 2, tapi alangkah baiknya 4 sampai 5 harokat. Ayyablugha panjang ya. Tidak pendek bacaannya, tidak hanya 1 harokat, tapi ya minimal sekali itu dibaca sebanyak 2 harokat. Jadi huruf mat itu terdiri dari alif, waw, hamzah, terus ya juga termasuk gak ya? Alif, waw, hamzah, ha kalau nggak salah. Ada 3 atau 4 jenis huruf yang
termasuk huruf mad. Nah itu tadi salah satunya, bertemu huruf hamzah, ashuddahuma. Kita lanjut, wa yastakhrija, ya. Nah kemudian di sini yang menarik, wa yastakhrija, kho-nya sukun, ya. Sukun itu ya kayak setengah lingkaran itu. Tetapi jangan sampai kita membacanya terpantul. Wa yastakhrija. Ya, kalau kebanyakan orang biasanya terjadi sebenarnya di huruf lam sukun. Misalnya apa ya contohnya ya? Wal hikmata. Kebanyakan orang membaca wal hikmata, ada terpantul nggih. Nah, di sini pula sama ketika kho itu boten enggak termasuk huruf yang qalqalah. Maka wayas tertahan. Jangan sampai wayas takhrija, jangan sampai terpantulkan. Kazahuma. Nah, ini sama seperti ayat yang di atas. Nun sukun bertemu huruf za, ya. Yang satunya zalnya dhammah tanwin, yang satunya zalnya fathah. Kaza, ya, ikhfa. Samar-samar juga sebanyak 2 harakat. Rahmatam mir rabbik, ya. Nah terus baru kita menemui ini idgham bi gunnah kalau tidak salah, karena tanwin bertemu huruf idgham yang dimana salah satunya huruf mim, ya. Tanwin bertemu huruf mim itu termasuk idgham bi gunnah, panjang sebanyak 2 harokat. Gimana bacanya nggih? Dengan dengung. Kalau ikhfa samar-samar, kalau idgham dengung. Mir rabbik. Nah, barulah terakhir ini termasuk apa ya? Idgham juga kalau nggak salah. Tetapi yang bila gunnah. Jadi nun sukun di sana dianggap tidak ada. Ya. Nun sukun bertemu huruf idgham ro yang tanpa gunnah, sama seperti lam tadi. Ro ini juga termasuk huruf yang bila gunnah, tidak termasuk huruf yang gunnah. Jadi bacanya bukan min rabbik, tapi ingat bahwa ketika ada tasdid itu dimasukkan bacaan kita langsung kepada huruf yang berharokat tasdid. Jadi jangan sampai min rabbik, tapi mir rabbik, ya, ditahan sebanyak 2 harakat. Wa ma fa'altuhu, ya, hu-nya panjang 2 harakat, an amri, ya. Terus di sini yang menarik juga ada nun sukun bertemu alif, ya. Itu termasuk hukum yang apa? Idgham atau izhar. Izhar, ya. Izhar jelas ya, barakallahu fikum. Maka baca jangan an amri, salah. Oke? Tidak seperti itu, tapi bacanya an amri. Jelas di sana tidak ada ikhfa, tidak ada idgham. Dia termasuk yang jelas, izhar artinya jelas. Dan tidak pula dipanjang-panjangkan. Ya, zalika ta'wilu, insyaallah enggak ada masalah. Yang penting ketika membaca ta'wilu itu jangan sampai ta'wilu atau tak apa ya bahasanya ya. Jangan sampai tak yang kutipannya di atas ya, jadinya tak. Tapi kayak kalau kita abjadkan ke bahasa Indonesia itu t a dengan k, ta'wilu, ya. Dan pula catatan kedua ialah jangan pula membaca taknya menjadi panjang. Karena sebenarnya itu hurufnya hamzah. Alifnya itu kepunyaannya hamzah. Bukan ta'wilu, tapi ta'wilu. Apalagi di situ sukun, dianggap tidak ada. Langsung saja membacanya dengan sukun. Taknya tidak panjang 2 harakat nggih. Lanjut. Ta'wilu malam, namanya panjang. Ya seperti biasa, insyaallah enggak ada masalah. Nah di sini bukan qalqalah, bukan pula idgham, tapi di sini yang mungkin beberapa jamaah di sana di luar juga
itu ketika membaca ini agak kesulitan. Tas ti, maka kedengarannya jadi tas ti, ya. Itu ta langsung dioper ya, apa ya bahasanya ya? Ta langsung dioper ke huruf to yang tebal. Ta jadi to, yang tanya awalnya nempel di gigi seri atas bagian depan, tiba-tiba jadi to yang lidahnya memenuhi rongga mulut bagian atas depan. Ya, jadi tas ti ya, jangan tas ti. Apa ya? Oh, ain ding, jangan tas ti, tapi tas ti, tas ti ya, huruf to, ti, tu ya. Itu insyaallah nggih. PR, dan kami pribadi pun kadang masih keliru karena di dalam Al-Kahfi itu ada dua. Satunya di ayat ke-77 kalau nggak salah. Salah, 78. Yang 78 tastati' ayat ke-70 ayat ke-82 80 ya 82 nggih. Ayat ke-82 itu tastati'. Maka juga ketika dulu masih menghafal, wah ini yang mana? Ini yang awal halaman atau akhir halaman. Nah itu. Jadi jangan sampai kebalik. Waktu kami dulu menghafal di pondok. Tastati' untuk ayat 79, ayat 78, yang tastati' huruf to itu ayat ke-82. Terus di sini ada apa ya? Oh, yang terakhir huruf ain bertemu ain sukun bertemu ain fathah bertasdid. Ya, itu namanya kalau nggak salah idgham, apa ya kalau spesifiknya ya? Idgham apa sih berdekatan? Mutaqaribain ya. Jadi idgham itu hurufnya sama, makhrajnya sama, dan salah. Mutaqaribain itu yang hurufnya sama, sifatnya sama. Mutaqaribain hurufnya sama, sifatnya berdekatan. Nah, kalau yang ini ain sukun ketemu ain fathah, itu namanya idgham mutamatsilain. Mungkin bisa menjadi catatan panjenengan semua bahwa idgham mutamatsilain itu artinya ialah idgham yang pertemuan dua huruf yang sama. Jadi hurufnya itu sama. Kalau mutajanisain itu huruf yang makhrajnya berdekatan tapi beda sifatnya. Kalau mutaqaribain hurufnya sama tapi sifatnya berdekatan, terbalik-balik ya kadang ya. Mutajanisain sama mutaqaribain. Nah, kalau mutamatsilain paling mudah. Dia hurufnya sama, plek, tapi satunya beda. Satu dengan yang lainnya beda harokat ya, maka yang satunya jelas sukun, yang satunya hidup, mau fathah, mau dhammah, atau i kasrah. Nah, ini dinamakan idgham mutamatsilain. Tetapi apa? Dia tidak ada dengung di sana ya. Jadi ketika kita urutkan dari paling atas itu sebenarnya dua utama pada huruf idgham itu pengelompokannya bi gunnah dengan bila gunnah. Ke bawahnya baru ada mutajanisain, mutaqaribain, idgham mimi. Nah, idgham mimi itu ke dalam bi gunnah. Kalau mutamatsilain termasuk ke dalam idgham bila gunnah. Ya, ini sedikit tambahan pengetahuan ya insyaallah. Alaihi sabra. Nah, jadi ini pun pula ditahan sebanyak ya 2 harokat. Tasti alaihi. Jadi seakan-akan bacaan kita itu pun terputus, tetapi dalam satu nafas yang sama. Jadi tidak ada curi-curi nafas bahasanya bukan tastati alaihi, tastati alaihi. Itu buatan parang itu insyaallah jadi PR ya, semua di sana pun juga sama. Sabra ya, qalqalah sama mat tabi'i. Yang ingat mat tabi'i itu mudah, ketika di akhir ayat dia tanwin, dia ada panjang, maka jadinya fathah biasa, tidak tanwin, dan fathah itu 1 sampai 2 harokat. Tapi tidak lebih sebanyak 3 harokat. Barakallahu fikum, masyaallah. Penjelasan yang amat panjang ya. Saya rasa 10 menit sendiri penjelasannya.
dalam satu ayat ya, insyaallah barakallahu fikum bermanfaat. Selanjutnya marilah kita membaca bersama ayat ke-82. Diawali kembali dari ta'awuz bersama-sama. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Alhamdulillah, Allahu Rabbul Quran. Selanjutnya kita sambung bacaan masing-masing, diawal dari Ibu Sur. Monggo Ibu dipersilahkan. Nyuwunnya punten ya. Maini. Jadi M A I Y. Jangan sampai M A E Y. Bukan yati maini, tapi yang benar yati mai I langsung. Yati maini. Nggih. Yati maini fil madinati wa kana tahtahu. Amit. Langsung nyuwun izin dipotong nggih. Wa kana bukan tahu tapi wa kana tah ya. Haknya hak kecil dan bukan pula termasuk qalqalah. Huruf qalqalah nggih cuma 5, ba, jim, dal, to sama qaf. Ya. Tah ya diputus saja. Tah tahu. Jangan sampai tahu gitu. Nggih, monggo diulang dari fil Madinah, boleh? Fil Madinah wa kana tahtahu ambil kanzulahuma tasjid rumian nggih. Tasjid dan itu idgham bila gunnah. Monggo kan hunya 2 harokat, dhammah yang panjang. Boleh dari wakana, boleh. Wakana tahtahu kamu yularuma. Zu bukan yu, apa ya tadi ya? Yang pertama kazu, z sama u, zu.
kanzul lahuma, ya. Di sana zal bertemu lam langsung masuk kanzul lahuma, ya. Ditahan 2 harakat dulu, ya. Monggo. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihan. Barakallah. Lanjut. Wa arada rabbuka Akanya pendek ibu. Rabbuka ai langsung. wa arada rabbuka Kanya pendek. wa arada Ro-nya kepanjangan. Ro-nya hanya 2 harokat. Nyuwun ngapunten. wa arada rabbuka ayyablu Ai tasjid rumian. Ayyablugo, ya. Bukan ayyablugo. wa arada rabbuka Ka-nya. Rabbuka ai langsung dibalas ka ai, bukan ka ai. Ka enggak ada panjang 2 harokat di sana. Hampir tipis banget tadi, tapi ada amat sedikit. Jadi yang benar fa arada rabbuka ayyablugha. Pokoknya baru panjang 5 harokat nggih mboten napa-napa. wa araduka Danya kelewatan. Nggih. wa arada rabbuka Ronya jadi kurang. Ah. wa arada rabbuka ayyabluga Amin. Bukan su tapi shu. Huruf shin nggih. Bukan asud. Bukan sin yang ditebal-tebalkan. Bukan asud tapi shu. S Y U. Ashuddahuma. Shu. Ketika shu berarti dhammah, ya, harokannya nggih. Monggo dimonyongkan sedikit enggak apa-apa biar dapat makhraj tebelnya. Karena sya itu hampir menjadi huruf yang tafkim. Ashuddahuma. Ya, jangan lupa tapi dalnya ditasdidkan dulu. Bukan ashuddahuma, ashuddahuma, dalnya pendek. Berarti dari mana tadi? Boleh ashuddahuma? Ashuddahuma wa yastaqal Bukan rija, putus rija, jangan wayas rija, la, salah. Oke. Ashuddahuma wa yastaqal Sinnya yang jadi kol-kolah. Wayas. Nggih nyuwun ngapunten Ibu, wa yang benar wayas rija kan. Oke, berarti pun wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik, ya. Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Nah, itu tadi, ya. Barakallahu fikum. Matur suwun Ibu Sur. Lanjut ke Ibu Dewi nggih, monggo Ibu.
Wa yastakh. Sinnya diperjelas dulu, bukan wayas. Jangan terlalu tipis. Wayas tah, baru kho-nya tebal. Ja-nya 2 harokat. Wayas tah rija. Ya, alhamdulillah. To-nya sudah sudah hampir sempurna, huruf to yang kasrah nggih. Zalika ta'wilu nggih, sudah mendekati sempurna juga tadi pada kata ta'wilu bukan ta'wilu ya. Barakallahu fikum. Matur suwun Ibu Dewi. Lanjut ke nggih Bapak Indra nggih, monggo. Ninya pendek, li gulamainiyati, langsung dibalas huruf ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Dari semua jamaah nggih sampun matur suwun Bapak dan Ibu telah mencoba membaca ke-82. Kita membaca sekali lagi nggih bersama-sama ayat ke-82 sebelum kita lanjut satu ayat lagi, ayat ke-83. Nggih, dari taus kembali nggih, monggo. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka belugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Alhamdulillah, itu tadi ke-82 telah kita baca dan pahami bersama. Selanjutnya kita tambah satu ayat lagi nggih.
menyelesaikan halaman ke-302 juz ke-16 halaman pertama. Ya, kami bacakan terlebih dahulu ayat ke-83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Ya, insyaallah ayat yang sangat pendek. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Hanya satu baris lebih satu kata. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya naka kepadamu, an dari atau tentang Dzulqarnain, ya. Dzulqarnain itu nggih nama orang, ya. Bahasa Indonesianya ialah Dzulqarnain. Tentang Dzulqarnain. Jadi orang-orang itu bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Qul, katakanlah, saat lu akan kubacakan alaikum kepadamu minhu tentangnya dzikra, kisahnya. Nah, di sini apa? Ayat ke-83. Kalau di Quran yang ini kita insyaallah kedepannya akan mulai membahas tentang kisah Dzulqarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, sebuah sirah kisah di zaman terdahulu tentang Dzulqarnain. Ya, ayat yang sangat pendek itu sebagai ayat pembuka mengenai kisah Dzulqarnain. Allah mengisahkan tentang Dzulqarnain, seorang pemimpin yang adil dan diberi kekuasaan serta ilmu yang banyak. Maka apa pelajaran yang dapat kita ambil ialah jelas bahwa berarti Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang berkeadilan dan pemimpin yang memiliki sifat yang bijaksana, serta dengan ilmu yang dimiliki oleh Dzulqarnain itu menjadikan ia seorang pemimpin yang tetap memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dan ya menjadikan hambanya yang taat. Ayat ke-83. Di situ insyaallah tidak ada tidak ada nih, tapi insyaallah tidak banyak tes tajwid. Wa yas'alunaka, ya itu sangat pendek saja. Itu yang jelas, tapi ada hamzah nggih, bukan ain, bukan wa yas'alu, tapi wa yas'alunaka, ya, lu-nya panjang sebanyak 2 harakat karena ada waw sukun. Terus Dzulqarnain, ya, huruf nun sukun bertemu huruf zal, sama nggih seperti huruf zal. Kalau za yang lidahnya di antara 2 gigi bagian depan atas dan bawah, kalau z dengan a, z bergetar saja. Za kayak bunyinya apa? Bunyinya huruf bunyinya hewan lebah itu ya, tapi za. Kalau yang ini zal, ya, lidah kita menempel. Dzulqarnain, ya, huruf zal harakatnya kasrah. Qarnain, ya. Dan juga di situ juga panjang mad karena ada ya sukun. Qul, ya, insyaallah qul tidak menjadi masalah, tidak ada qalqalah juga. Saat lu. Nah, di sini yang mungkin menjadi catatan kita sedikit bahwa huruf ta bukan qalqalah nggih. Itu yang qalqalah itu huruf to, ya, huruf to di sana. Maka ketika huruf ta itu sama seperti huruf kaf yang termasuknya hukumnya hamas di sana. Saat lu, jadi ada ya gitu loh. Ketika dia berharokat sukun. Jadi qul bacanya qul saat lu, ya. Saat ada ta-nya di sana. Alaikum, ya,
oh ini sama idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Karena apa? Mim sukun bertemu mim yang berharokat apa kalau kasrah, harokatnya kasrah. Tapi jelas kalau idgham itu salah satu hurufnya ada tasydid ya, dan diletakkan di huruf yang hidup. Maksudnya di sini yang berharokat kasrah. Jadi bacanya ditahan sebanyak 2 harokat juga. Alaikum minhu ya. Pada kata minhu gesami seperti an amri tadi ayat ke-83 ayat 82 salah. Jadi dia izhar. Jadi bukan minhu tapi minhu ya. Tidak panjang, tidak dipanjangkan, ditahan bacaannya maksudnya, tetapi tidak pula samar-samar, bukan min tapi min ya, jelas min, tidak ada embel-embel disyarat huruf nunnya. Zikra ya sama seperti sabara, zikra pun termasuk mad tabi'i karena di dalamnya ada fathah tanwin panjang. Tapi qalqalah maka menjadi fathah biasa yang dibaca sebanyak 1 sampai 2 harokat. Begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tajwid dan sedikit arti daripada ayat ke-83. Marilah kita membaca bersama-sama kembali ayat ke-83. Sebelum kita membaca secara individu dari ta'awuz kembali, wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra ya. Allahumma rahmna bil Quran ayat ke-83 nggih. Monggo baca yang pertama dulu ya dari Ibu Dewi, monggo dipersilakan. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Matur suwun Ibu Dewi. Dilanjut ke Ibu Surgi, monggo Ibu. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Sama seperti tadi, taknya juga sudah wonten hames nggih. Saat lu alaikum ya, kita tahan sebanyak 2 harokat idgham mutamatsilain nggih. Insyaallah sampun. Barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan marilah sebelum kita tutup pengajian malam hari ini, kita membaca secara keseluruhan langsung saja dari ke-81 sampai ke-83. Sebelum kita akhiri, marilah kita awali kembali dari ta'awuz bersama. Wahid, isnaini, salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة
rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma rahmana bil Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu tadi pembahasan kita dari 81 sampai 83. Insyaallah besok kita sudah mulai masuk kepada halaman 303 ayat ke-84 dan seterusnya. Kami pribadi mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dan memberikan kita nikmat sehat, iman dan sempat untuk senantiasa memperdalam ilmu Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.